Masih tentang model Pobacak. Kita sebelumnya sudah jelaskan ya tentang model-model Pobacak. Itu sebenarnya yaitu adalah suatu kelompok Pobacak yang punya karakteristik umum tertentu ya. Oke, kita sudah jelaskan sebaran seragam ya, mana karakteristiknya itu ditentukan oleh N ya. Kemudian Bernoulli ya, karakteristiknya tergantung pada P ya. Binomial tergantung pada N dan P ya. Kemudian terakhir kemarin adalah tentang Poisson ya. Karakteristiknya umumnya itu adalah tergantung pada mu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang sebaran normal ya. Sebaran normal adalah sebaran kontinu di mana X-nya mengambil nilai dari minus tak hingga sampai dengan plus tak hingga. Kontinu dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, fungsi kepekatan peluangnya seperti ini ya. Jadi fungsi kepekatannya kita tulis fx ya. Itu n dari normal ya. Ada yang menulisnya huruf besar, kapital ataupun lowercase ya. Itu kesepakatan aja. Jadi n itu normal itu. Itu seperti kemarin itu ada yang binom ya. Nah, ini kalau normal n dalam kurung x, mu dan sigma ya. Mu dan sigma itu adalah merupakan karakter dari Pobacak normal ya. Nah, fungsinya itu 1 per akar 2pi sigma kuadrat eksponen dari min setengah x minus mu per sigma kuadrat. X-nya dari minus tak hingga sampai tak hingga. Kurva fungsi kepekatan Pobacak normal dikenal sebagai sebaran berbentuk lonceng ya, bell shape. Ini disebut juga sebagai kurva normal secara singkatnya. Dengan pemusatan pada mu dan simpangan baku sigma ya. Nah, ini barangkali gambarannya. Ini ada fungsi normal ya. Yang ke-1, kedua dan ketiga ya. 1 mu 1 dan sigma 1. Yang kedua mu 2 dengan sigma 2. Yang ketiga dengan mu 3 sigma 3 ya. Mu itu menunjukkan di mana letak pusatnya ya. Ada mu 1, mu 2, mu 3. Di sini kelihatan mu 1 tuh di kiri ya, lebih rendah pusatnya ya. Sedangkan mu 2 dan mu 3 di kanan dan sama karena dia berimpit ya. Kemudian sigma-nya, sigma 1 dan sigma 2 itu dikatakan sama ya, karena itu bentuknya sama ya. Sedangkan sigma 3 itu lebih kecil dan dia lebih melebar. Jadi nanti bentuknya ya mirip-mirip itu. Ini yang disebut bentuknya lonceng, ya. Seperti lonceng, bell. Ya. Nah, tetapi nanti di mana letaknya itu tergantung mu. Kemudian apakah bellnya agak agak menguncup atau melebar, itu tergantung pada sigma ya. Oh, maaf ya, sigma 3 itu lebih besar ya daripada sigma 1 dan sigma 2 karena dia lebih melebar ya, artinya ragamnya atau ya sigma kan akar dari ragamnya, ragamnya besar ya. Oke ya. Nah, ini karakteristik dari kurva normal ini. Yang pertama adalah kurva itu simetrik ya, terhadap garis tegak X sama dengan mu ya.
Jadi kalau ada satu titik di sebelah kanan mu sejauh A, ya, maka luas daerah yang dibatasi oleh kurva tersebut sampai dengan mu plus A dari mu itu sama dengan luas daerah yang dibatasi oleh kurva itu mulai dari mu minus A sampai dengan mu, ya, sama luasnya di kiri dan ke kanan mu sejauh A, ya. Luas ini bisa dinyatakan dalam integral, ya. Integral mu sampai dengan mu plus A normal mu sigma dx, ya, itu sama dengan integral dari mu minus A sampai dengan sampai dengan mu normal mu sigma dx, ya. Demikian juga, ya, integral dari mu plus A sampai ta hingga ke kanan, berarti untuk kurva normal itu sama dengan integral dari minus ta hingga sampai mu minus A, ya. Luasnya sama, ya. Jadi dari mu plus A ke kanan dan dari mu minus A ke kiri itu luasnya sama, ya. Kemudian luas daerah di bawah kurva tentu di atas garis datar, ya, sama dengan 0, itu seluruhnya adalah 1. Jadi seluruh yang terkurung oleh kurva itu, berarti dari minus ta hingga sampai ta hingga, ya, itu luasnya adalah 1. Dalam bentuk integral itu dari integral dari minus ta hingga sampai ta hingga normal mu sigma dx, ya, itu adalah 1, ya. Ya, luas ini mesti 1, ya, karena ini fungsi kepekatan peluang, ya. Totalnya kan 1. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, kurva normal itu asimptotik pada x limit minus ta hingga dan x limit plus ta hingga. Jadi kan kurva normal itu kan menurun, ya, mulai dari mu ke kanan atau dari mu ke kiri, ya. Nah, mu ke kanan itu nilai fungsinya berkurang, ya, terus sampai titik tertentu, terus selalu ada, ya, sampai jadi nilai fungsi itu selalu ada bilangan positif, ya. Tapi semakin kecil, ya. Nah, mengecilnya itu semakin lama semakin kecil, ya, baru sampai sama dengan 0 itu ketika x-nya terhingga ke kanan, ke kiri juga demikian. Jadi nilai fungsi itu baru bernilai 0 ketika x-nya minus ta hingga, ya. Itu asimptotik. Kemudian implikasi dari kekontinuan itu adalah peluang x sama dengan x. Jadi x itu nilai perubahan acak x, ya, tertentu dalam selang kontinu tadi. Jadi peluang x sama dengan x itu adalah 0, ya. Jadi ini adalah implikasi dari perubahan kontinu, ya. Kalau perubahan diskrit kan peluang x sama dengan x itu ada, ya, misalnya binomial, ya. Peluang x sama dengan 0 ada, ya, nilainya, yaitu kombinasi dari nx dan seterusnya, ya. Ada nilainya. Tapi kalau kontinu, peluang x sama dengan x itu adalah integral dari x ke x, ya, batas bawahnya x, atasnya juga x, fx dx. Nah, kalau batas atas dan batas bawahnya sama kan diselesaikan, berarti 0, ya. Terus kalau dibayangkan juga sebagai histogram, ya, kurva itu, ya. Jadi kalau Pobacak diskrit kan histogramnya itu batangnya itu kan lebarnya 1, ya, tingginya sesuai dengan peluang. Nah, kalau peluang kontinu lebarnya itu adalah
limit 0 ya sebenarnya, hampir 0 ya, 0 sebenarnya karena dia kontinu ya. Kalau X sama dengan A itu mau digambarkannya selebar apa sebenarnya, karena selebar apapun itu berarti mengambil nilai berubah karena dia kontinu kan, yaitu satu nilai konstan di dalam selang kontinu itu adalah praktis 0 ya, tipis sekali ya. Makanya ini didekatinya dengan sebagai fungsi ya, tidak sebagai peluang ya, peluangnya dari lebarnya dengan integral. Oke. Kemudian sebagai implikasi dari lengkungan kurvanya dan luas yang terkurung oleh kurva itu ya, maka peluang mu minus sigma sampai dengan mu plus sigma itu adalah 0,6826. Jadi integral mu minus sigma sampai dengan mu plus sigma f(x) itu adalah 0,6826. Kemudian peluang mu minus 2 sigma sampai dengan mu plus 2 sigma itu adalah 0,954. Dan peluang mu minus 3 sigma sampai dengan mu plus 3 sigma itu adalah 0,9973 ya. Nah, ini barangkali gambar visual kurva normal ya, berbentuk bel ya. Bawah ini pubah X dari minus hingga sampai hingga ya. Kurvanya normal mu sigma. Posisi mu ya kira-kira di sini, dan ini adalah garis X sama dengan mu ya. Kurva ya melandai mulai dari mu ya ke kiri dan ke kanan ya, sampai tak hingga ke kiri, sampai minus tak hingga ke kanan, sampai plus tak hingga ya, asimtotik limit minus tak hingga dan asimtotik plus tak hingga ya. Kemudian bentukan kurva ini ya, kiri kanan ini adalah simetrik terhadap X sama dengan mu ya. Kemudian kalau ada titik di garis X itu di kiri mu itu mu minus sigma ya, sigma itu simpanan baku ya. Kemudian di kanan itu adalah mu plus sigma ya. Maka peluang mu minus sigma sampai dengan mu plus sigma ya, itu sama dengan 2 kali peluang antara mu sampai mu plus sigma karena dia simetrik. Nah, itu adalah sebesar 0,6826 ya. Kemudian peluang mu minus 2 sigma sampai dengan mu plus 2 sigma itu kan sama dengan 2 kali peluang mu sampai dengan mu plus 2 sigma ya. Itu adalah 0,9544 ya. Sedangkan peluang mu minus 3 sigma sampai dengan mu plus 3 sigma itu juga sama dengan 2 kali peluang mu sampai dengan mu plus 3 sigma. Itu adalah sebesar 0,9973 ya. Dan luas seluruh daerah di bawah kurva itu adalah
total peluang, itu berarti peluang X dari minus tak hingga sampai plus tak hingga itu sama dengan 2 kali peluang mu sampai dengan plus tak hingga. Itu tentu sama dengan 1 ya. Jadi kalau tadi sebaran normal ya. Nah, sekarang apa yang disebut sebaran normal baku ya. Jadi sebaran normal baku itu sebaran normal ya. Tapi khusus ya, maka disebut baku ya. Dalam bahasa Inggris disebut standard normal distribution ya. Sebaran normal baku adalah sebaran normal dengan pemusatan mu ya sama dengan 0 dan simpangan bakunya sigmanya sama dengan 1. Secara khusus, peubah acak normal baku dinamai Z ya. Jadi kekhususannya itu adalah mu-nya ya dan sigmanya. Mu-nya 0, sigmanya 1. Kemudian peubahnya umumnya kan disebut X ya. Nah, ini peubah acak normal baku itu dinamai Z ya. Kita kenal generasi Z ya, generasi milenial. Kalau normal baku nggak perlu disebut normal milenial ya. Ya udah, namai Z aja. Oke. Nah, sebarannya adalah sebaran Z ya. Berarti ya. Jadi Fz sama dengan normal 01 ya. Z-nya bisa disebut bisa tidak ya. Normal 01. Nah, fungsinya adalah 1 per akar 2pi. Sebelumnya kan ada sigmanya. Karena sigmanya 1 ya nggak perlu ditulis ya. Jadi 1 per akar 2pi E pangkat min setengah. Asalnya kan X dikurangi mu dibagi sigma kuadratnya. X dikurangi 0 dibagi 1 ya X ya. Nah, ini namanya Z ya. Jadi asalnya Z dikurangi mu dibagi sigma kuadrat ya. Jadi ini Z saja ya. Jadi fungsinya 1 per akar 2pi E pangkat min setengah Z kuadrat. Z-nya minus tak hingga sampai plus tak hingga juga ya. Setiap peubah X yang bersebaran normal tentu ada mu dan sigmanya ya. Kalau normal mu sigmanya. Mu-nya dan sigmanya sembarang aja. Dapat ditransformasi kepada sebaran normal baku ya. Sehingga peluang X dari X1 sampai X2 ya, itu sama dengan peluang Z dari Z1 sampai dengan Z2. Dengan Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma. Jadi ditransformasi itu diubah ya. Jadi misalnya asalnya X menjadi Z ya. Jadi Z1 tentu adalah X1 dikurangi mu dibagi sigma. Z2 adalah X2 dikurangi mu dibagi sigma. Nah, peluang X1 sampai X2-nya itu pada peubah X ya. Nah, pada peubah Z menjadi Z1 dan Z2. Nah, peluangnya antara X1 dan X2 sama dengan antara peluang antara Z1 sampai dengan Z2 ya. Nah, ini kalau ini normal baku ya, bisa seperti ini. Nah, di bawahnya tentu Z ya. Dari minus tak hingga sampai tak hingga. Ya, kalau normal baku berarti ini adalah normal 0, 1 ya. Sebaran normal baku ya, tentu pusatnya di 0 ya. Ini adalah garis tegak X sama dengan 0 ya. Kurva menurun ya, menjauhi 0 sebagai pusatnya ya.
asimptotik menuju tahingga, baik ke kiri maupun ke kanan. Bentukan kurva ini simetrik juga ya terhadap Z sama dengan 0 ya. Peluang Z dari minus 1 sampai dengan 1 itu sama dengan 2 kali peluang Z dari 0 sampai dengan 1, yaitu 0,6826. Peluang Z dari minus 2 sampai dengan 2 itu adalah sama dengan 2 kali peluang Z dari 0 sampai 2 juga ya, itu adalah 0,9544. Demikian pula peluang Z dari minus 3 sampai 3 ya, itu sama dengan 2 kali peluang Z dari 0 sampai 3 ya, itu adalah 0,9973. Dan peluang Z dari minus tahingga sampai tahingga itu adalah seluruh peluang ya, peluang keseluruhan ya, itu adalah sama dengan 2 kali peluang Z lebih dari 0 atau dari 0 sampai tahingga, itu adalah 1 tentu ya. Kemudian kalau kita punya sebaran normal mu sigma itu dapat ditransformasi dengan transformasi Z, yaitu X minus mu per sigma menjadi sebaran Z ya. Dengan transformasi ini maka mu pada purba X akan menjadi 0 pada purba Z. Lalu A dari purba X menjadi A minus mu per sigma, kita sebut ZA ya. Dan B pada purba X menjadi B dikurangi mu dibagi sigma, kita sebut ZB ya. Sedangkan peluang X dari A sampai dengan B itu sama dengan peluang Z dari ZA sampai dengan ZB ya. Peluang X kurang dari A itu sama dengan peluang Z kurang dari ZA ya. Sedangkan peluang X lebih dari B itu sama dengan peluang Z lebih dari ZB ya. Tabel normal baku menampilkan jumlah peluang di bawah nilai Z tertentu, yaitu peluang Z kurang dari Z ya. Itu yang disebut peluang kumulatif, atau jumlah peluang mulai dari Z sama dengan 0 sampai dengan nilai Z tertentu, peluang 0 sampai dengan Z ya. Itu yang menampilkan setengahnya ke kanan ya, dari 0, karena yang Z ke kirinya dari 0 itu peluangnya sama dengan Z ke kanannya, simetrik karena oke ya. Jadi tabel ini ada dua macam ya, ada yang menampilkan peluang kumulatif ya, itu peluang Z kurang dari Z itu adalah integral dari minus setengah sampai dengan Z ya, tertentu ya, normal 0,1 ya. Atau ada yang menampilkan setengahnya ke kanan ya, itu adalah peluang Z dari 0 sampai Z tertentu ya. Itu adalah integral dari 0 sampai Z ya. Z nanti ditampilkan Z01, normal 01 ya.
Tapi ini bedanya nanti angkanya bedanya setengah saja sebenarnya. Yang ditampilkan pada tabel yang setengah itu kan setengah ke bawahnya kan tidak ditampilkan, itu peluangnya setengah ya, 0,5 ya. Jadi kalau Z tertentu itu A misalnya pada yang kiri, maka yang B adalah A minus 0,5, atau yang kanan 0 A, maka yang di kiri tampilkan di tabel itu adalah A ditambah setengah ya. Oke ya. Nah, ini misal suatu tabel normal baku yang menampilkan jumlah dari peluang normal baku dalam selang 0 sampai Z tertentu ya. Ini yang setengah ya. Ini salah satu bagian dari tabel ini ya. Situ gambar tabel gambar sebaran normal bakunya di kanan atas ya. Itu yang diarsir itulah dari antara 0 sampai dengan Z tertentu ya. Di sini dicontohkan ya apa arti nilai yang tercantum dalam tabel ini ya. Misalnya angka 0,3289 ya. Itu artinya itu adalah nilai integral dari 0 sampai dengan 0,95 ya. Itu artinya peluang Z antara 0 sampai dengan 0,95 ya. Jadi kalau kita periksa di dalam tabel itu angka 0,3289 ya. Di sini angkanya 3289 ya, 0 komanya nggak ditulis ya, di desimalnya saja. Nah, itu kalau ke kiri itu kita ketemu angka 0,9. Ke atas ketemu titik 05. Berarti itu adalah 0,3289 itu bersesuaian dengan angka Z 0,905 ya. Sehingga berdasarkan petunjuk tabel ya, maka kita lihat bahwa peluang Z dari 0 sampai 0,95 Z tadi itu sama dengan 0,3289. Peluang Z kurang dari 0,95 itu adalah 0,5 ya. Yang kurang dari 0,95 kan termasuk kurang dari 0 kan. Jadi itu ditambahkan ke peluang dari 0 sampai 0,95. Jadi 0,5 tambah 0,3289. 0,8289. Sedangkan peluang Z lebih dari 0,95 itu adalah 0,5 dikurangi 0,3289. 0,5 ini kan peluang dari 0 sampai ke hingga dikurangi peluang 0 sampai 0,95. Itu dapat 0,1711. Peluang Z kurang dari min 0,95 itu sama dengan peluang Z lebih dari 0,95 ya, karena simetrik ya. Itu 0,1711 ya. Selanjutnya peluang Z dari min 0,95 sampai 0,95 itu sama dengan 2 kali peluang Z dari 0 sampai 0,95 ya. Karena dia simetrik ya, dari min sampai plus itu 2 kalinya dari 0 sampai plus ya, 0,6578. Dan peluang Z kurang dari min 0,95 atau Z lebih dari 0,95 itu adalah 2 kali 0,1711. Karena dua-duanya ke kiri dan ke kanan sama ya.
Di atas sudah dihitung ya, 0,1711 dan itu simetrik. Itu adalah 0,3422. Kita juga bisa gunakan fungsi Excel ya, norm as this, normal standard distribution ya. Ini menampilkan nilai fungsi normal baku. Ini nilai fungsinya juga bisa ditampilkan atau kumulatif fungsinya ya, dalam selang minus tak hingga sampai Z. Ini yang disebut kumulatif sampai Z, dari minus tak hingga. Jadi nanti Anda bisa gunakan ini norm as this ini ya, untuk misalnya ngecek ini ya, peluang Z antara 0 sampai 0,95. Itu kalau Anda ambil kumulatif dari fungsi ini, dia akan memperoleh angka 0,8289. Jadi kalau kita maunya dari 0, berarti harus dikurangi 0,5 ya. Anda bisa cek nanti ya. Pendekatan sebaran binomial dengan normal ya. Untuk ulangan n yang besar, sedangkan peluang suksesnya tidak jauh dari 0,5, maka sebaran binomial NP dapat didekati dengan sebaran normalnya. Di sini dikatakan P-nya tidak jauh dari 0,5. Artinya ini adalah untuk apa ya? Sukses apa kejadian-kejadian yang umum ya. Artinya banyak, peluang munculnya besar ya. Sekitar 0,5. Di sini 0,1, 0,9 masih termasuk dekat 0,5 ya. Kalau sebelumnya kita kan kenal pendekatan dengan Poisson ya. Poisson itu P-nya kecil sekali ya. 0,003 misalnya, 3 dalam 1000 ya. Itu adalah untuk kejadian yang langka. Nah, kalau untuk kejadian yang mungkin banyak terjadi ya, itu adalah sebaran normal ini ya. Untuk sebaran normal tentu ada perlu mu dan sigma ya. Maka mu-nya adalah kita peroleh dari n kali pi ya. Mu dari perubahan binomial. Sedangkan simpangan bakunya itu adalah akar dari ragam ya. Ragam perubahan binomial n kali pi kali 1 kali pi. Akarnya ya, kalau simpangan baku. Ya. Nilai Z berarti perubahan normal baku ya. Untuk pendekatan normal dari binomialnya tadi dapat diperoleh, yaitu X nilai perubahannya dikurangi N kali Pi, itu adalah mu-nya, dibagi akar N kali Pi kali 1 dikurangi Pi, itu adalah simpangan baku. Jadi X dikurangi NP dibagi akar NP 1 dikurangi Pi, itu adalah menyebar normal baku ya. Sebagai ilustrasi ya, di sini ada persoalan. Ini diketahui umur baterai ini menyebar normal ya. Tengahnya minnya ya 55 dan simpangan bakunya 10. Berapakah peluang mendapatkan baterai yang umur pakainya kurang dari 35 jam? Jadi ini satuannya jam ya. Jadi minnya itu di 55 jam juga kan. Kemudian yang kedua, yang B, umur pakainya lebih dari 75 jam. Dan yang ketiga adalah yang umur pakainya kurang dari 35 atau lebih dari 75 jam. Nah, di sini umur baterai itu kita sebut saja X ya. Jadi X menyebar normal 55 10 ya. Peluang umur pakai baterai
kurang dari 35 jam itu adalah kita tulis sebagai peluang X kurang dari 35 ya. Yaitu sama dengan peluang Z ya. Kalau normal kan X-nya. Berarti Z 35 dikurangi 55 dibagi 10. Itu peluang Z kurang dari minus 2. 0,0228. Peluang umur baterai lebih dari 75 jam kita tulis sebagai peluang X lebih dari 75. Itu sama dengan peluang Z lebih dari 75 kurang 55 per 10 ya. Jadi peluang Z lebih dari 2 ya. Itu bisa juga ditulis sebagai 1 dikurangi peluang Z kurang dari 2 ya. Z kurang 2 biar bisa diperoleh dengan sebagai peluang kumulatif ya. Itu adalah 1 dikurangi 0,9772. Itu 0,0228 ya. Jelas ya, lebih dari 2 itu sama dengan Z lebih dari 2 sama dengan Z kurang dari min 2 ya. 0,0228 ya. Peluang umur pakai kurang dari 35 atau lebih dari 75 ya. Kita bisa tulis peluang X kurang dari 35 atau X lebih dari 75 ya. Itu sama dengan peluang X kurang dari 35 tambah peluang X lebih dari 75. Peluang X kurang dari 35 kan peluang Z kurang dari 2 ya. Peluang X lebih dari 75 itu sama dengan peluang Z lebih dari 2 ya. Di atas sudah dihitung masing-masing 0,0228 ya. Jadi itu tinggal ditambahkan ya, atau 2 kali 0,0228 itu 0,0455. Nah, dengan demikian, dengan adanya sebaran normal baku itu, maka kita bisa menghitung peluang suatu pubah acak ya, yang bersebaran normal dengan menggunakan tabel Z ya, atau fungsi normal standar distribution ya. Yang kedua ini bagaimana tabel Z ya bisa digunakan untuk menghitung suatu persoalan yang terkait dengan pubah binomial ukuran contoh besar ya. Oke. Suatu contoh berukuran 100 ditarik dari suatu kota. Ya. Ini penduduk berarti ya. Yang 8,5% dari populasinya berumur lebih dari 65 tahun. Jadi 100 ini penduduk ya. Pilih acak berarti ya. Berapakah peluang bahwa dalam contoh tersebut sekurang-kurangnya ada 10 yang umurnya lebih dari 65 tahun. Yang kedua adalah tak lebih dari 5 diantaranya berumur lebih dari 65 tahun. Jadi ini adalah pubah acak binomial ya, banyaknya sukses dari 100 ulangan. Jadi dalam 100 itu bisa sukses gagal, sukses gagal. Nah, suksesnya itu adalah mendapati seseorang yang umurnya lebih dari 65 tahun ya. Nah, sedangkan peluang suksesnya itu adalah 8,5% atau 0,085 ya. Oke, jadi ini adalah binomial N-nya 100, B-nya 0,085 ya. Jadi ini N-nya besar ya, 100 ya. Peluang suksesnya 0,085 ini masih termasuk dekat 0,5
sebenarnya, meskipun udah cukup kecil ya. Tapi ini kalau kita cari ya, mu-nya kan 8,5. Nah, ragamnya ini masih jauh dari 8,5 ya. Ini 100 kali 0,085 kali 1 dikurangi 0,085 itu sekitar 7,7 ya. Masih jauh dengan 8,5. Jadi ini tidak cocok untuk sebaran Poissonnya. Cocoknya adalah dengan sebaran normal ya. Mu-nya adalah n kali pi 8,5, sigmanya akar dari n kali pi kali 1 dikurangi pi ya. 2,79. Maka pendekatan normalnya adalah normal 8,5 2,79 ya. Sekurang-kurangnya ada 10 yang umurnya lebih dari 65 tahun. Jadi artinya 10 atau lebih ya, yang berumur 65 tahun ya. Ada 10 atau lebih sukses ya, dari 100 orang tadi ya. Jadi ini adalah peluang X lebih atau sama dengan 10 ya. Peluang X lebih atau sama dengan 10 pada binomial ini, itu kalau pendekatan normalnya kita tulis sebagai peluang X lebih dari 9,5 ya. Kenapa 9,5? Supaya 10-nya masuk ya. Kan kalau binomial kan diskrit ya. Kalau diskrit peluang X sama dengan 10 kan ada. Jadi supaya masuk, kemudian dalam histogram kan batang untuk masing-masing X itu kan lebarnya 1 ya. Jadi supaya masuk 10-nya, kita harus mulai dari 9,5 ke atas ya. Ya, jadi peluang X lebih dari 9,5 supaya 10-nya masuk ke bawah ya. Kalau X-nya normal berarti itu sama dengan peluang Z ya. Z 9,5 dikurangi mu-nya ya 8,5 dibagi 2,79. Itu sama dengan peluang Z lebih dari 0,3586. Itu biar bisa menggunakan tabel ya, kita bisa tulis sebagai 1 dikurangi peluang Z kurang dari 0,3586. Itu 1 dikurangi 0,64. Jadi 0,36. Tak lebih dari 5 diantaranya yang berumur lebih dari 65. Berarti itu adalah X kurang atau sama dengan 5 ya. Karena tak lebih dari 5, jadi 5, 4, 3, 2, 1, 0 ya. Peluang X lebih kecil atau sama dengan 5 pada sebuah binomial didekati dengan peluang X kurang dari 5,5 pada normal ya. 5,5 supaya 5-nya ke bawah kan ya. Itu adalah peluang Z kurang dari 5,5 dikurangi 8,5 dibagi 2,79. Peluang Z kurang dari min 1,0757, itu 0,14. Baik ya, untuk kesempatan kali ini sekian dulu ya. Terima kasih.